Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar pengantar akuntansi ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share dan komen, dan juga tekan tombol lonceng ya. Oke deh. Untuk kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur laporan keuangan ya. Laporan keuangan adalah hasil gitu ya, hasil akhir, dan itu sumbernya pertamanya adalah transaksi nanti ada bukti transaksinya, terus kemudian di jurnal kemudian diposting ke buku besar kalau memang itu jurnal khusus. Nanti juga ada ke buku pembantu gitu ya, buku besar, buku pembantu baik piutang, hutang maupun persediaan gitu ya. Nah, setelah itu kita bikin neraca saldo kalau sudah di akhir periodenya, bikin neraca saldo. Terus ada penyesuaian juga ya, yang hal-hal yang perlu kita sesuaikan. Setelah itu bikin neraca lajur atau trial balance gitu ya, neraca percobaan. Kemudian bikin laporan keuangannya yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca atau laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, dan juga laporan arus kas. Itu umumnya 4 itu gitu ya. Tapi kalau misalkan di syariah itu nanti akan ada laporan dana kebajikan dan juga dana zakat gitu ya. Oke, dari transaksi itu tadi itu nanti akan masuk ke dalam 5 akun besar, kelompok akun besar gitu ya, yaitu aktiva atau aset. Di sini kemudian hutang dan juga modal, serta ini di sini pendapatan juga beban. Dan 5 akun besar ini nanti dari aset sama beban atau biaya gitu ya. Kalau bertambah ini di posisi debit, kalau berkurang di posisi kredit. Sedangkan untuk hutang, modal, dan juga pendapatan itu kalau bertambah di kredit dan berkurang di debit. Jadi kalau ini diturunkan gitu, yang berdiri ini sama-sama berdiri gitu ya. Aset sama beban kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Ini yang tidur ada hutang, modal, dan juga pendapatan. Itu kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Oke, gitu ya. Itu 5 akun besar. Dari akun-akun besar itu kan nanti double entry ya, berpasangan gitu ya. Ada yang memang melibatkan dari aset ke beban, boleh aset ke pendapatan, aset sama hutang, aset sama modal gitu, dan juga aset sama aset gitu. Misalkan aset sama aset itu kalau kita menerima pelunasan piutang dari pelanggan gitu. Jadi kan kita menerima apa? Kita menerima kasnya bertambah posisi debit. Apa yang berkurang? Piutang pelanggannya berkurang di kredit. Jadi jurnalnya adalah kas pada piutang, keterangannya diterima pelunasan piutang dari pelanggan gitu ya, nominalnya berapa, misalkan 10 juta begitu ya. Oke, itu untuk pembuatan jurnal dan juga akun-akunnya. Jadi akun besar ini, 5 akun besar ini adalah nanti akan di bawahnya akan ada akun-akun yang turunannya. Misalkan aset ini nanti dibagi menjadi aset lancar sama aset tidak lancar atau aset tetap gitu ya. Aset lancar itu yang bisa diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun gitu ya. Kalaupun ini aset yang perlengkapan gitu yang dipakai kurang dari 1 tahun, jadi umur ekonomisnya adalah kurang dari 1 tahun. Kalau yang lebih dari 1 tahun nanti akan jadi aset tetap begitu ya. Oke, kalau hutang juga ada jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka pendek yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Nah, kalau yang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Oke, jadi nanti dari sub akun-akun ini nanti akan dibikin laporan keuangan sesuai dengan akun-akun yang dibikin di buku besarnya itu tadi ya. Oke, nanti apa saja laporan keuangan yang kita perlu buat? Kita contohkan untuk perusahaan manufaktur, bank yang secara konvensional, dan juga bank secara syariah. Oke, nanti kita lihat di contoh-contoh laporan keuangan. Oke, ini untuk contoh kita manufacture dulu ya. Manufacture di sini kita contohkan Indofood yang memang sudah familiar ya.
Oke, di sini untuk laporan posisi keuangan atau neraca gitu ya, konsolidasi ini karena banyak dan anak perusahaannya gitu ya. Oke, di sini aset lancarnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini akun besarnya aset, subnya aset lancar, dan ini ada akun-akun di bawahnya aset lancar, ada apa saja misalnya di sini kas, setara kas, investasi jangka pendek. Ini intinya yang kurang dari atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun begitu ya. Nah, ini di sini nanti akan ada aset tidak lancar atau aset tetap gitu ya. Nanti totalnya berapa, nanti jadi total aset. Total aset ini harus sama dengan total pasifa. Pasifa terdiri dari hutang atau liabilitas dan juga modal. Oke, ini liabilitas ada 2 tadi ya, hutang ada 2, jangka pendek sama jangka panjang. Oke, jadi total liabilitasnya ini adalah total liabilitas atau hutang gitu ya. Terus kemudian ada ekuitas. Ini karena sudah go public, jadi nanti ekuitas atau modalnya ada modal saham dan seterusnya, ada laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual dan seterusnya gitu ya. Nanti jadi akan ada total ekuitas berapa. Nah, total liabilitas dan total ekuitas ini harus sama atau balance dengan total aset. Berapa ini? 96.198.559, tapi satuannya di sini adalah juta rupiah. Jadi di sini belakangnya ada 06 lagi gitu ya. Oke. Kenapa dari 1 juta? Nah, ini disajikan dalam juta rupiah. Jadi di sini angka-angka ini ada 06 lagi di belakangnya gitu ya. Oke. Kita lihat total ekuitas sama total liabilitasnya di sini 96.198.559. Total asetnya tadi berapa? 96.198.559. Oke, balance ya sama. Oke. Kemudian kita lihat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Oke, laporan laba rugi ini ya. Ini di sini ada penjualan neto karena memang Indofood itu manufacture, jadi pendapatan utamanya dari penjualan begitu ya. Tambahi beban pokok penjualan, nanti dikurangi beban pokok penjualan begitu, nanti jadi akan laba bruto dikurangi laba. Jadi dari laba bruto itu nanti dikurangi dengan beban-beban penjualan dan seterusnya. Jadi di laba usaha nanti kemudian nanti dari laba usaha itu akan dibayarkan pajaknya laba tahun berjalan. Jadi berapa yang akan ditambahkan untuk komprehensif lain, misalkan ada penghasilan atau rugi dari komprehensif lain, misalkan pos yang tidak akan reklasifikasi ke laba rugi setelah pajak apa saja gitu ya. Nih kan kalau yang dalam kurung ini minus, mengurangi. Jadi nanti penghasilan komprehensif lain yang tahun berjalan ini ketemu 685933. Oke. Jadi laba bersih untuk laba komprehensif tahun berjalan, komprehensif semuanya itu ya 6588662. Oke, jadi nanti di total nanti laba bersihnya berapa? Ini yang laba per lembar saham berapa? Ini laba per lembar saham atau earning per share itu Rp559. Kalau ini biasanya selain untuk yang laba per lembar saham itu rupiah penuh. Oke. Itu untuk laba rugi. Kalau untuk yang laporan perubahan ekuitas di sini atau laporan perubahan modal, pasti ada modal awal atau saldo awal gitu ya. Berapa gitu ya. Saldo awalnya berapa, terus nanti ditambah atau dikurangi dengan rugi. Kalau memang rugi dikurangi, kalau laba ditambah begitu. Nanti ada kalau misalkan di sini ada dividen kas, saya lihat di sini ya berarti membagikan dividen kas. Oke, jadi di sini laba tahun berjalannya berapa ditambahkan di sini, dan nanti akan menjadi saldo akhir ekuitas pada periode yang bersangkutan. Misalkan ini adalah
Desember 2017, 31 Desember 2017. Oke, ini tahun selanjutnya, yang bawahnya adalah tahun selanjutnya, yaitu untuk perubahan ekuitas. Nah, sekarang arus kas, laporan arus kas di sini akan ada 3 aktivitas besar, yaitu aktivitas operasi, investasi, sama pendanaan. Nah, gitu ya. Ini kas dan setara kasnya akhirnya berapa netonya. Nah, ini kas dan setara kas dari apa saja, kas dan setara kas dan cerukan. Ini berapa netonya, sekian. Ya, kas dan setara kas pada akhir tahun. Oke, itu untuk jenis laporan keuangan. Ini perusahaan manufaktur ya. Kalau yang bank, untuk bank konven, ini kita kasih contoh untuk Bank Rakyat Indonesia Persero, intinya sama, masih sama, cuman nanti aset. Nah, di sini kalau bank itu nggak menunjukkan aset lancar sama aset tetapnya terpisah totalnya. Kita harus, kalau misalkan mau meneliti rasio likuiditas, nanti harus memilih sendiri mana yang masuk kategori aset lancar dan mana yang tetap, begitu. Tapi tetap ada total aset di sini. Itu nama akun-akunnya sudah kita cek di perbedaannya kemarin ya, jenis-jenis organisasi gitu ya. Sama untuk selanjutnya adalah liabilitas dan juga ekuitas. Totalnya juga nanti harus sama dengan total ekuitas, total liabilitas, dana sirkah temporer dan juga ekuitas itu harus sama dengan, atau pasif harus sama dengan total aktiva. Oke, selanjutnya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Sama semuanya. Pendapatannya utamanya apa? Karena di sini bank itu ada pendapatan operasional dan seterusnya, itu memori mau penuh jadi harus cepat. Nah, terus tetap sama, ini ada laporan perubahan ekuitas konsolidasi dan juga arus kas. Nah, yang bedanya kalau di sini kita contohkan untuk perusahaan yang syariah, di sini akan ada dan laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan juga laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.